Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustadz, bagaimana dengan kaidah yaitu afahmu as-salaf, yaitu pemahaman salaf adalah sesuatu yang disepakati oleh para a'immah as-salaf, yaitu para imam salaf dari kaidah-kaidah dalam agama ini, walaupun itu sesuatu yang belum ada kejadiannya atau praktiknya pada zaman tersebut, namun kita tidak terhalangi untuk mempraktekannya pada zaman sekarang selama hal tersebut dibangun di atas hal yang disepakati oleh mereka, yaitu para ulama salaf. Yang jadi pertanyaan, bagaimana hubungannya dengan keadaan sekarang di saat wabah yang kita ketahui mengenai himbauan dan fatwa dari para ulama mengenai tata cara ibadah di saat terjadi wabah? Mohon penjelasannya, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik nabi. Yang perlu kita perhatikan dalam kita beragama ini sudah saya jelaskan di buku ini di awal-awal, bahwa dalam kita beragama yang kita ikut itu dalil. Perhatikan tuh, dalil Al-Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. Dalil dalam kita beragama yang paling penting dalil. Yang kita ikut dalil, nggak boleh yang lain. Kalau disebut dalil, apa itu dalil? Quran dan Sunnah. Kemudian dipahami oleh para sahabat radhiyallahu majma'in. Jadi dalil dulu, dalilnya ada atau tidak. Bukan kesepakatan, dalil dulu ada atau tidak. Ketika dalil tidak ada, ya nggak bisa kita ikut. Kan Allah berfirman dalam surah Al-Isra di ayat 36, "Wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun inna sam'a wal basar wal fuada kullu ulaika kana mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak ketahui. Sungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah SWT. Jadi semua akan ditanya oleh Allah. Jadi kita nggak boleh ikut apa yang nggak ada dalilnya. Siapapun dia yang berkata, dia seorang ustadz, seorang dai, seorang syekh, seorang imam, yang kita ikut dalil. Dalilnya ada atau tidak? Ketika tidak ada dalil, nggak boleh kita ikut. Kan kita diwajibkan mengikuti dalil. Kalau dalil Quran dan Sunnah. Jadi jangan kesepakatan sahabat atau tabi'in atau yang lain tidak boleh menyalahi Quran dan Sunnah. Itu perhatikan tuh. Gitu. Sekarang tadi pertanyaannya berkaitan dengan pandemi ini. Pandemi tetap kita ikut dalil. Yang menyuruh kita sholat di masjid siapa? Yang suruh sholat di masjid siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama kali Allah yang menyuruh. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, pada hari kiamat, menegakkan salat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dan Allah juga berfirman, wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u marakin, dalam surah Al-Baqarah di ayat 43. Dirikanlah salat, keluarkan zakat, dan ruku bersama orang ruku. Artinya hendaknya kalian salat berjamaah. Yang menyuruh salat berjamaah Allah dalam Al-Quran. Kemudian Rasulullah juga memerintahkan demikian untuk salat berjamaah, sampai Rasulullah akan membakar rumah-rumah orang yang tidak salat berjamaah, akan dibakar. Ini hadis sahih Bukhari Muslim. Ketika Nabi akan membakar rumah orang yang tidak sholat berjamaah, menunjukkan sholat berjamaah itu sunnah atau wajib? Wajib. Kalau dikatakan kenapa Nabi tidak bakar? Kenapa Nabi nggak bakar? Karena ada yang tidak wajib di situ. Siapa yang nggak wajib sholat berjamaah? Wanita. Yang kedua, anak-anak nggak wajib. Maka Nabi tidak bakar. Tapi ancaman ini menunjukkan tentang wajibnya sholat berjamaah. Bahkan kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, sampai ada di kalangan kami para sahabat itu ada yang dibopong untuk sholat berjamaah. Karena betul-betul syiar agama Islam yang besar, azan dikumandangkan 5 kali dalam sehari itu untuk apa? Syiar agama Islam. Bahkan syiar ini membedakan antara negara Muslim dengan negara kafir. Azan ini. Nanti azan dikumandangkan hanya cukup untuk azan. Orang nggak perlu datang ke masjid,
Justru ini kaitan dengan iman tadi, pembahasan kita tentang iman. Justru dengan adzan itu dia berangkat ke masjid menunjukkan bahwa dia orang yang beriman. Sebab Allah mengkaitkan innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakah wa lam yakhsha illa Allah fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Sesungguhnya yang meramaikan masjid Allah itu adalah orang-orang beriman kepada Allah dan beriman kepada yaumul akhir, dari kiamat, menegakkan sholat, mengeluarkan zakat, dan dia tidak takut kecuali kepada Allah. Maka mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang meramaikan masjid Allah, yang beriman kepada Allah. Ini kaitan dengan iman, syiar agama Islam. Dan antum perhatikan lagi, ketika orang berada di masjid, apakah orang itu menularkan penyakit? Tidak pernah ada. Dari zaman dulu, wabah, sampai hari ini, nggak ada yang namanya di masjid orang menularkan penyakit, nggak ada. Masjid bersih. Orang dari masjid, dari rumah itu dia sudah apa? Sudah berwudu. Bahkan juga dari mereka ada yang mandi, bersih. Gitu. Jadi ini harus diperhatikan bahwa kemudian jangan kita ini kan ikut-ikutan. Gitu. Kan ada ustadz yang berfatwa, ada ulama. Antum ikutin dalil mengatakan untuk sholat berjamaah di masjid. Yang kedua, dalil juga menyuruh sholat itu rapat. Yang nyuruh siapa? Rasulullah SAW. Antum mau taat sama Rasulullah apa taat sama ustaz? Yang menyuruh untuk merapatkan saf siapa? Rasulullah SAW. Rasul yang suruh. Untuk apa? Untuk merapatkan saf. Beliau yang suruh sawwu sufakum wa qaribu bainaha wa la tadaru furujatin lisyaitan. Luruskan saf kalian, dekatlah saf kalian, rapatkan saf kalian, dan jangan tinggalkan celah untuk setan. Disuruh rapat. Apakah rapat ini menularkan penyakit? Tidak. Sholat yang perintahkan Rasulullah SAW. Dan antum ingat kalau seandainya nanti akan terjadi bahaya, akan membahayakan kaum muslimin, Allah akan menyampaikan yang demikian kepada siapa? Kepada Rasulullah, agar Rasul menyampaikan kepada umatnya. Ini kan nggak ada. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma kana rabbuka nasiya. Allah nggak pernah lupa bahwa nanti akan ada di zaman yang akan datang begitu. Sebagaimana Nabi menyebutkan tentang taun, Nabi nggak pernah menyebutkan nanti kalau datang taun sholatnya di rumah. Nanti kalau datang taun safnya renggang. Ada nggak tuh hadisnya? Nggak ada. Nabi udah menyebutkan demikian. Kita kembali kepada dalil. Selamat kita dalil. Gitu. Karena ada perkataan ulama segala macam. Perkataan ulama kalau bertentangan dengan dalil, yang kita ikut apa? Kan kalau ada perselisihan kembalikan kepada dalil. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Apabila kalian berselisih tentang perkara sesuatu dalam agama ini, kembalikan kepada Allah, pada Quran, kembalikan kepada Rasul, kepada dalil, kepada hadis, kepada sunnah. Jika kamu beriman kepada Allah dan hari akhir, yang demikian yang paling baik dan sebaik-baik akibatnya. Dalam surah An-Nisa ayat 59. Ini harus kita ikut dalil. Sekarang ini orang sudah menjauh dari dalil. Antum di luar jaga jarak segala macam, nggak ada masalah. Tapi kalau untuk sholat ini ibadah kepada Allah, sudah ada aturannya dalam syariat. Aturannya. Yang kita ikut dalil bukan kaidah, dalil. Ini penting, harus diulang-ulang ini karena masih banyak yang takut. Gitu. Alhamdulillah antum lihat di masyarakat, di kampung-kampung sampai hari ini jutaan orang sudah sholat berjamaah dan rapat. Nggak ada tuh yang kena, nggak ada. Gitu. Jadi harus ingat tuh. Jadi supaya kita tambah yakin dengan agama ini, yakin dengan perintah-perintah Allah Rasulnya akan membawa keselamatan. Tapi ketika orang itu melanggar perintah siapa? Ketika dia melanggar ini, saf itu renggang atau dia nggak ke masjid, melanggar perintah siapa? Perintah siapa? Perintah Rasulullah SAW. Akibatnya bagaimana? Allah sebutkan dalam surah An-Nur di ayat 63, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim." Dalam berhati-hati orang yang menentang perintahnya. Perintah siapa? Rasulullah. Akan terkena fitnah atau azab yang pedih. Kok kita takut sama yang lain, nggak takut sama Rasulullah? Mesti takut kita. Kalau kita menyalahi perintah Rasulullah, akibatnya fatal. Itu perhatikan. Dan nggak ada yang namanya orang sholat di masjid berjamaah rapat itu kemudian melakukan penyakit, tidak ada.
Gitu. Itu dibuktikan di masyarakat. Jadi kenapa selalu sasarannya masjid gitu? Kok masjid? Yang seolah-olah masjid itu tempat kesalahan, tempat dosa. Mestinya kan orang menganjurkan salat ke masjid. Bahkan ada orang membuat istilah, kalau untuk di luar iya, ya untuk kantor, kerja, pasar, kendaraan, nggak apa-apa PPKM. Tapi kalau buat masjid, perbanyak pergi ke masjid, gitu kan? Mesti kan begitu. Karena apa? Karena tujuan dari PPKM apa? Tujuannya supaya apa? Berkurang kan wabah ini, berkurang penyakit ini. Mesti perbanyak ke masjid supaya apa? Kaum muslimin berdoa agar Allah mengangkat wabah dan bala ini. Berlomba-lomba datang ke masjid agar Allah angkat. Berdoa kaum muslimin dalam sholatnya, berdoa dalam sujudnya agar Allah angkat wabah ini. Dianjurkan ke masjid. Itu harus ingat tuh. Justru orang di saat wabah, di saat musibah, di saat bencana berbondong-bondong ke masjid. Dan antum lihat setiap ada kejadian apa-apa mesti yang diselamatkan oleh Allah masjid. Ketika tsunami di Aceh, yang Allah selamatkan apa? Masjid. Berarti tempat itulah tempat orang bersujud kepada Allah untuk minta kepada Allah. Agar apa? Dihilangkan bencana dan wabah ini. Bukan orang disuruh untuk di rumah. Bukan nggak ke masjid anjurkan. Mesti para ustadz menganjurkan semangat orang ke masjid. Jangan ditakut-takuti, jangan ke masjid. Dan alhamdulillah sampai hari ini orang yang sholat di masjid nggak ada yang nular, nggak ada yang kena. Kalau kena juga, ya memang sudah waktunya dia kena, bukan karena dia masjid. Gitu. Memang Allah sudah takdirkan. Jadi ini harus perhatikan yang seperti ini supaya kita ini tidak suudzon kepada masjid. Kok masjid? Kenapa dia nggak bicara soal pasar? Soal keramaian tempat yang lain, soal orang yang demo, soal yang segala macam lah. Kok kenapa masjid jadi sasaran? Kenapa masjid? Justru tempat ini, tempat yang diredoi oleh Allah dari semua tempat yang ada di muka bumi, Allah yang paling redha kepada masjid. Yang Allah benci apa? Pasar. Itu nas, hadis yang sahih riwayat Muslim. Anjurkan orang ke masjid, berdoa kepada Allah agar Allah angkat wabah ini. Itu yang harus benar itu. Bukan kemudian orang dilarang ke masjid dengan fatwa ulama, dengan fatwa ini, dalil yang harus diikut. Ini agama yang kita ikut dalil Quran dan Sunnah al-Fahmi salaf, bukan yang lain. Ini harus kita pegang ini. Ini agama. Mestinya dia menganjurkan orang kepada kebaikan, menganjurkan orang untuk berani, menganjurkan orang untuk mendekat kepada Allah, bukan tambah jauh. Allah akan tanya di hari kiamat nanti tentang perbuatan dia. Banyak orang nggak sholat sekarang ini gara-gara mereka, gara-gara para ustadz ini nggak sholat ke masjid. Apa nggak dosa dia? Mestinya dianjurkan orang ke masjid, perbanyak pergi ke masjid supaya Allah hilangkan wabah ini. Tujuannya bagaimana hilang wabah ini? Istirahat antum sakit di rumah nggak ada masalah, tapi untuk masjid, tempat yang diredai oleh Allah SWT. Itu ingat. Dan juga kepada bangsa ini juga lihat bagaimana sejarah umat Islam merdeka ini dengan kumandang takbir, dengan doanya mereka di masjid, Allah merdekakan bangsa ini dari penjajahan. Itu harus ingat tuh. Justru umat Islam punya jasa kepada negara ini. Anjurkan mereka masjid dan buka masjid untuk ibadah kepada Allah. Jangan ditutup masjid ini. Berikan semangat kepada orang untuk ibadah kepada Allah. Sebab dengan dekat mereka kepada Allah, Allah hilangkan wabah ini. Tutup tempat maksiat, Tempat maksiat, tempat syirik tutup. Tapi masjid buka untuk ibadah kepada Allah. Ini akan Allah angkat wabah ini insya Allah. Jadi saya pikir itu yang harus diberikan semangat kepada kaum muslimin. Jangan tambah takut. Masjid ditutup, pasar nggak ditutup. Ini masjid ditutup, kantor tetap dibuka. Dan segala macam. Kok masjid, tempat ibadah umat Islam yang 5 waktu mereka bermunajat kepada Allah, kenapa ditutup? Jadi ini harus diperhatikan dan harus semua melaksanakan ini untuk apa? Untuk kebaikan diri, kebaikan keluarga, kebaikan masyarakat, kebaikan negara dan bangsa ini. Sebab Allah akan memberikan kemakmuran, keberkahan dengan orang yang bertakwa dan beriman. Dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.